Shalom, selamat sore. Gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa ya. Ya kita datang ke rumah Tuhan ini dengan apapun kondisi kita, hati kita. Mungkin gak selalu sukacita ya. Gak selalu sukacita kita datang ke gereja, tapi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan itu selalu tersedia buat kita. Ya, hari ini juga kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema oleh Pak Yusak, hidup sebagai murid Kristus. Ya, mungkin ada yang lupa saya ini siapa, gitu ya. Saya terakhir ke sini itu tahun lalu, bulan Mei. Saya ingat bulan Mei tahun lalu. Nama saya Elvano Christian Sumendap. Terserah, boleh dipanggil Christian, boleh dipanggil Elvano. Sama-sama noleh kok kalau dipanggil, gitu ya. Saya melayani di Gereja Kristen Immanuel, Jemaat Kanaan, GKIM Jemaat Kanaan itu di Taman Kopo Indah, TKI 1, Blok C nomor 21, jadi silakan kalau mau mampir boleh banget gitu ya. Dan saya ketitipan salam dari majelis dan juga jemaat gereja saya, GKIM Kanaan, untuk jemaat di GCC. Ya, jadi ada salam dari majelis dan juga jemaat gereja kami. Gitu. Oke, hari ini kita akan belajar satu tema yang sungguh menarik, yaitu hidup sebagai murid Kristus. Saudara, kita semua pernah ya jadi murid. Pada saat kita di sekolah dulu, status kita adalah seorang murid. Nah, untuk menjadi murid di sebuah sekolah ternama, biasanya semua orang itu berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Punya prestasi yang gemilang supaya bisa masuk dalam sekolah yang ternama. Dulu saya ini dulu anak BPK. Gitu ya. BPK-nya bukan BPK Bandung tapi BPK Cimahi. BPK Cimahi, dan biasanya anak BPK Cimahi itu kalau SMP saya itu di BPK Cimahi. Kalau mau ke SMA, biasanya tuh ke SMA Semak 3 yang di Ciberem. Biasanya gitu tuh kalau SMP BPK Cimahi, SMA-nya pasti ke BPK 3 gitu. Nah, karena saya terlalu percaya diri bahwa saya ini adalah anak yang pintar begitu ya. Akhirnya saya nggak masuk ke sana, begitu. Nggak masuk ke sana, terus saya akhirnya berusaha untuk masuk ke Seman 2 Cimahi. Dulu masih sistem NEM, masih ngalamin ya Bapak Ibu ya. Sistem NEM, jadi berdasarkan nilai gitu, baru bisa masuk kategori atau bisa direkrut ya. Maksudnya masuk ke Seman 2 pada waktu itu. Lagi-lagi, saya merasa diri saya ini pintar. Ternyata nggak juga, nggak pintar-pintar amat gitu ya. Akhirnya saya bersyukur, puji Tuhan, akhirnya saya masuk ke Santa Maria 3, begitu. Jadi katanya, ini mah katanya ya, belum tentu benar, katanya Santa Maria 3 itu murid-murid atau siswa-siswa yang nggak keterima di mana-mana baru masuk Santa Maria 3. Nggak juga, karena lulusan Santa Maria 3 sehebat saya. Waduh, agak sombong jadinya ya. Ini khotbah atau menyombongkan diri begitu. Tapi saudara, banyak orang yang berpikir seperti itu. Untuk mendapatkan status murid, untuk masuk ke sekolah tertentu, kita harus pintar dulu. Kita harus gemilang dulu prestasinya. Dunia mengajarkan bahwa untuk menjadi murid, kita harus layak dulu. Kita harus punya potensi dulu, kita harus punya kepintaran dulu. Dan bahkan mungkin kekayaan. Tapi dalam kekristenan, dalam status kita sebagai orang percaya, menjadi murid itu adalah anugerah. Menjadi murid itu anugerah. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sudah jadi atau sudah suci dulu. Enggak. Dia memanggil kita yang rapuh. Dia memanggil kita yang gagal dan yang berdosa. Lalu dia berkata, ikutlah aku. Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tema yang menarik, yaitu hidup sebagai murid Kristus. Tema yang mungkin familiar dan mungkin sering menjadi pembahasan kita. Tema tentang murid, tentang pemuri, dan mungkin kita udah bosen kali ya dengar itu. Tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Tentu akan banyak berkat yang kita terima pada hari ini. Jadi saya rindu kita kembali belajar dan mendalami satu bagian firman Tuhan. Sebagai murid Kristus itu harusnya seperti apa? Nah, hari ini kita akan melandasi perenungan kita itu dari satu bagian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-10. Matius pasal 10. Ke bawah ya. Ini dia. Oke, ke bawah. Matius 10. Nah, Matius 10 itu ayatnya banyak banget, gitu ya. Matius 10 itu ada berapa ayat di situ? Dari ayat 1 sampai ayatnya 42.
Tentu kita tidak akan baca 42 ayat ini, tapi saya akan highlight beberapa bagian yang kemudian akan kita bahas. Jadi saudara, dalam Matius pasal 10 ini kira-kira ya secara garis besar, itu adalah peristiwa Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, kemudian dia utus murid-muridnya untuk melayani, untuk memberitakan berita tentang kerajaan Allah. Dan di situ kalau kita lihat di ayat 16, di situ ada tantangan, ya. Kemudian di ayat 34 sampai 42 itu bagaimana Tuhan Yesus itu datang tuh sebetulnya bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Wah, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang itu. Jadi saudara, Matius pasal 10 ini berbicara tentang bagaimana menjadi seorang murid. Dan saya melihat beberapa hal di sini. Dalam renungan kita hari ini, saya melihat ada 3 poin yang akan saya bagikan juga, saya pelajari dan kemudian akan saya bagikan bagi kita semua. Kita akan melihat makna dari pelayanan. Makna menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus adalah kehormatan. Menjadi murid Kristus itu bukan beban, tapi kehormatan. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, tantangan menjadi murid Kristus itu apa aja sih? Dan kemudian terakhir, Kristus harus menjadi pusat kehidupan seorang murid. Jadi saudara, kita akan masuk di poin pertama, yaitu menjadi murid Kristus adalah kehormatan. Kita lihat Matius 10 ayat yang pertama. Matius 10 ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa menjadi murid artinya akan ada beban yang harus ditanggung. Harus belajarlah, harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa penginjilan dan lain sebagainya. Tentu itu penting, itu perlu, bahkan itu harus. Tetapi banyak menganggap itu adalah beban. Mungkin banyak hal yang harus kita tinggalkan. Kesenangan-kesenangan yang harus dilepaskan. Harus menghadapi penderitaan dan lain sebagainya. Akan tetapi saudara, menjadi murid Kristus ternyata adalah sebuah kehormatan. Menjadi murid Kristus dimulai dengan sebuah panggilan yang spesifik. Kalau kita lihat di Matius pasal 10, kita melihat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus yang memanggil mereka, bukan mereka yang mencari Yesus. No, Yesus yang memanggil mereka. Bukan mereka yang mendaftarkan diri untuk jadi murid Yesus, bukan. Tetapi Yesus yang memanggil mereka. Hidup sebagai murid bukan tentang mengikuti tren atau sekedar menjalankan tradisi agama, melainkan menjawab sebuah undangan dari Sang Guru Agung untuk meninggalkan zona nyaman kita. Jadi saudara, menjadi murid Kristus bukan dinilai dari usaha kita untuk mencari Tuhan, melainkan dari inisiatif Tuhan yang memanggil kita keluar dari kerumunan dunia. Ini menarik ya, menjadi murid Kristus itu bukan dimulai dari usaha kita. No, bukan dari usaha kita. Bukan dari kepintaran kita. Bukan dari Kristen yang merasa hebat ini. No, enggak. Tetapi dari inisiatif Tuhan yang memanggil kita keluar dari kerumunan dunia. Saudara, saat kita melihat kepada diri kita kembali lihat diri kita. Natur kita ini apa sih? Natur kita ini berdosa. Sesungguhnya panggilan untuk menjadi murid itu menjadi luar biasa karena sebetulnya kita ini enggak layak. Bahkan untuk jadi murid pun kita enggak layak. Kita berdosa, natur kita berdosa. Jadi panggilan sebagai murid itu adalah anugerah. Mengapa seperti itu? Karena sesungguhnya kita berdosa dan tidak layak untuk menjadi hamba sekalipun kita nggak layak. Boro-boro jadi murid, jadi hamba aja sebetulnya kita nggak layak. Karena keberdosaan kita, karena kekotoran kita, tidak layak. Karena keberdosaan kita, segala hal yang kita lakukan adalah kesalahan dan ketidaklayakan. Kita yang sebetulnya tidak layak ini kemudian dipanggil. Kita berdosa, tidak layak, tidak pantas untuk jadi hamba pun tidak pantas, tetapi Tuhan panggil kita untuk jadi murid. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Luar biasa banget. Kita nggak layak untuk jadi hamba, tetapi dipanggil untuk jadi murid, bahkan kita diangkat jadi anaknya. Luar biasa. Karena panggilan menjadi murid Kristus merupakan panggilan yang sangat terhormat, ya, adalah anugerah, jadi murid Kristus itu adalah anugerah, maka sikap kita juga sepatutnya harus menjadi murid yang benar. Jadi murid yang baik. Bukan karena mentang-mentang itu adalah satu hal yang terhormat, bukan dari usaha kita, jadi kita seenaknya. Enggak seperti itu. Menjadi murid yang baik, menjadi murid yang benar,
Itu karena kita sudah dipanggil. Oleh sebab itu kita jadi murid yang benar. Bagaimana menjadi murid yang benar? Menjadi murid yang benar itu adalah ketika kita mengikuti guru kita kemana saja dia pergi. Dalam arti, kita yang adalah murid itu taat pada guru kita. Kita memeluk ajarannya. Bahkan kita meniru gaya hidupnya. Harusnya seperti itu ya. Kita meniru gaya hidup guru kita. Dengan kata lain menjadi murid yang baik dan benar itu berarti selalu bersama gurunya supaya menjadi sama seperti gurunya. Kita menjadi murid Kristus artinya kita bersama-sama dengan Kristus supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, poin ini terdengar sederhana. Namun seringkali dilupakan. Jadi jangan mentang-mentang kita memahami bahwa murid Kristus adalah kehormatan, maka kita bersikap semau kita. Tidak bisa seperti itu. Yesuslah yang memanggil kita untuk menjadi muridnya, maka seharusnya kita yang berjalan di belakang dia. Dia yang berjalan di depan. Kita hanya mengikuti dia. Akan tetapi saudara, sayangnya sebagian orang justru pengen ada di depan. Pengen mengatur kehidupan kita. Ingin mengendalikan kehidupan kita. Padahal harusnya kita mengikuti guru kita. Mengikuti apapun yang guru kita ajarkan, mengikuti apapun yang guru kita inginkan, mengikuti kemanapun guru kita arahkan, kita pergi. Seringkali kita nggak mau diarahkan. Pengen sih jadi murid, bahkan dengan bangga akulah murid Kristus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak mau diajar oleh Kristus. Seringkali seperti itu. Salah satu contohnya adalah Petrus. Kalau kita lihat di Matius 16. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan buat kita semua. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus bilang sama murid-murid, aku ini mau ke Yerusalem, tetapi di Yerusalem nanti aku akan mendapatkan penderitaan dan lain seterusnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka berpalinglah dan berkatalah Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, Petrus berusaha mencegah perjalanan Yesus ke Yerusalem. Sehingga Yesus dengan keras menegur dia, katanya, enyahlah. Petrus sok tahu ternyata. Petrus merasa bahwa Tuhan, jalanmu tuh salah. Harusnya nggak ke Yerusalem, karena kan di Yerusalem kamu akan menderita. Dijauhkanlah itu daripadamu. Padahal yang guru siapa? Yang tahu ke depan akan terjadi apa itu siapa? Tapi Petrus berusaha untuk ada di depan. Berusaha untuk mengendalikan semuanya. Petrus berusaha untuk menentukan perjalanannya. Dan seringkali itulah kesalahan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita seringkali hanya meminta penyertaan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti pimpinannya. Kita seringkali, Tuhan sertai saya. Pimpinlah hidupku. Tapi pada kenyataan kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau seperti itu, di mana posisi kita sebetulnya? Apakah seperti itu posisi seorang murid? Sesungguhnya Yesuslah yang memimpin kehidupan kita dan kita taat untuk dipimpin. Karena Yesus yang menjamin ke depan itu seperti apa. Yesuslah yang menjamin kita yang adalah murid-muridnya. Dan hal yang luar biasa adalah ketika Yesus mengutus mereka. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya di pasal 10 ayat 9 sampai 15. Dia tidak membekali mereka dengan hal-hal yang luar biasa. Dia tidak membekali murid-murid dengan ijazah pendidikan tinggi, enggak memodali murid-murid dengan uang yang besar, tidak, atau memodali mereka dengan senjata fisik, tidak, tetapi ia memberikan kuasa. Dia memberikan otoritas. Ini adalah pelajaran yang krusial bagi setiap orang beriman. Pelayanan kita itu tidak tergantung pada seberapa hebat kita berbicara atau seberapa kaya kita. Otoritas itu mengalir langsung dari Kristus. Kemampuan kita, kehebatan kita di dalam pelayanan atau menjalani kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga dan lain sebagainya, itu tidak tergantung pada kehebatan kita.
Tidak tergantung pada performa kita yang baik. Bukan. Tetapi otoritas itu mengalir langsung dari Kristus. Jadi saat kita merasa kecil dan tidak mampu menghadapi tantangan hidup atau tugas pelayanan, ingat bahwa kita ini adalah muridnya Kristus. Seorang murid itu tidak perlu sombong dengan kekuatannya sendiri, tetapi ia harus percaya bahwa gurunya adalah guru yang agung. Guru yang besar, yang memiliki kuasa yang begitu besar, memiliki otoritas yang begitu besar sehingga dia menganugerahkannya kepada kita. Keyakinan inilah yang mengubahkan kekuatan menjadi keberanian yang tenang. Karena Tuhan yang memberikan panggilan itu, maka kita harus menyadari bahwa otoritas berasal dari Kristus sendiri. Dan seringkali kita merasa tidak layak atau tidak mampu. Namun Tuhan tidak memanggil orang yang mampu ternyata saudara. Tetapi ia memampukan orang-orang yang dipanggilnya menjadi murid. Jadi saudara, walaupun menjadi murid Kristus itu merupakan anugerah dan kehormatan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi tantangan. Kita pasti menghadapi tantangan. Oleh sebab itu inilah yang akan menjadi poin kita yang kedua. Tantangan menjadi murid Kristus. Kita tahu bersama bahwa menjadi murid adalah kehormatan. Enak ya jadi murid Kristus. Mungkin kita berpikir begitu. Nggak harus susah-susah, nggak harus berusaha. Dipanggil kok jadi muridnya. Enak. Mudah. Apakah benar seperti itu? Tentu tidak. Ada tantangan ketika menjadi murid Kristus. Saudara, menjadi murid Kristus memang sebuah kehormatan dan juga anugerah. Tapi kita menjadi murid Kristus tidak berarti ketika menjadi murid Kristus, Kristus tidak menjanjikan kehidupan kita akan selalu tenang. Kehidupan kita akan selalu nyaman. Yesus tidak pernah memberikan harapan palsu kepada para pengikutnya. Ia tidak menjanjikan bahwa dengan mengikutnya semua masalah akan lenyap atau jalan itu begitu mulus. No, tidak seperti itu. Justru ketika kita menjadi murid Kristus, maka akan muncul tantangan yang harus kita hadapi. Yaitu godaan dunia untuk berkompromi dengan dunia, dan juga tantangan dalam menghadapi penolakan. Ini dia, tantangan yang harus kita hadapi. Godaan dunia untuk berkompromi dengan dunia. Dan juga tantangan untuk menghadapi penolakan. Saudara, dia tidak menjanjikan bahwa dengan mengikutnya semua masalah akan lenyap. Kita akan menghadapi tantangan. Tetapi kita bersyukur, Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia sebagai guru agung kita, dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Tetapi dia memberikan penyertaan, dia memberikan pengertian bagi setiap kita untuk menghadapi ini semua. Yang pertama adalah godaan untuk berkompromi. Yesus memberikan peringatan yang sangat jujur. Coba kita lihat di Matius 10 ayat 16 ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita yang adalah murid-muridnya ini, dijebloskan mengutus. Jadi Yesus mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Kita yang adalah domba-dombanya Tuhan, itu diutus ke tengah-tengah serigala. Saudara sampai di sini masih yakin jadi murid Kristus? Dilempar ke tengah-tengah serigala loh. Domba dilempar ke tengah-tengah serigala, ketakutan nggak? Ketakutan lah. Kalau bisa nolak ya nolak gitu. Jadi masih yakin untuk jadi murid Kristus? Harus yakin ya. Sampai di sini kita harus yakin bahwa kita yakin jadi murid Kristus. Bukannya dapat pelajaran yang kemudian menguntungkan kita, tetapi sebaliknya kita diutus ke tengah-tengah serigala. Yang namanya domba di tengah-tengah serigala artinya murid Kristus harus bersiap menghadapi pemangsa. Betul bahwa yang namanya domba itu adalah hewan yang lemah. Nggak punya taring dia. Nggak punya taring untuk menggigit, nggak punya cakar untuk menyerang. Sementara serigala adalah predator yang kuat. Agresif begitu. Saudara, ini adalah gambaran yang kontras, tapi menantang kita. Hidup sebagai murid Kristus tidak menjanjikan jalan yang selalu mulus dan penuh kemudahan. Sebaliknya kita akan berhadapan dengan sistem dunia yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ada godaan di sana. Jangan membayangkan serangan itu seperti serangan penderitaan yang bertubi-tubi. Kadang-kadang serangan itu jalannya itu mulus, ya. Maksudnya dengan kata-kata yang manis, menggoda kita dengan godaan-godaan yang manis. Oleh sebab itu kita harus waspada. Seringkali ada godaan, ada tekanan untuk berkompromi dengan dosa. Agar kita bisa bertahan di jabatan kita mungkin. Di sekolah dengan cara melakukan hal-hal yang tidak benar. Di tempat kerja dengan berbuat curang. Ya. Seringkali godaan-godaan itu tuh menghampiri kita.
Tetapi menjadi murid Kristus berarti siap menjadi sosok yang berbeda, yang tetap membawa kelembutan Kristus di tengah dunia yang keras. Oleh sebab itu, di ayat yang sama, Tuhan berkata, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular ini Tuhan ingin kita memiliki kecerdasan emosional dan juga spiritual yang baik. Tuhan ingin kita mampu membaca situasi, tahu kapan berbicara, tahu kapan harus diam, serta memahami taktik dunia ini sebenarnya seperti apa. Seorang murid harus memiliki hikmat untuk mengelola konflik dan menjaga diri agar tidak terjebak dalam skenario yang merugikan kesaksian iman kita. Itu cerdik seperti ular. Kita harus tahu, kita harus membaca situasi dunia ini dunia lagi menggodaku seperti apa nih. Oleh sebab itu kita harus waspada, jaga diri kita supaya kita tidak tergoda, tentu dengan kekuatan Tuhan. Artinya saudara, kita diajak untuk menjadi strategis. Kita diajak untuk tetap profesional dalam pekerjaan kita. Kita bijaksana dalam pergaulan kita. Sebagai murid, kita menjadi saksi-saksinya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, bukan dihina karena kecerobohan kita mengikuti godaan dunia. Harusnya kesaksian kita adalah, oh dia mah orang baik, dia nggak bisa digoda-goda kayak gitu, soalnya dia orang Kristen. Jangan sampai kebalikannya, masa orang Kristen begitu? Ya, kita sering dengar komentar seperti itu. Mana yang mau kita pilih? Dapat komentar, oh dia orang baik karena dia orang Kristen. Atau, masa orang Kristen seperti itu? Kita tentu memilih yang pertama. Kita harus jadi kesaksian hidup. Kita menjadi kesaksian yang hidup di dalam keseharian kita. Namun kecerdikan tanpa ketulusan hanya akan melahirkan kelicikan. Oleh sebab itu Tuhan menyandingkan cerdik seperti ular itu dengan tulus seperti merpati. Merpati adalah simbol kemurnian dan ketenangan. Jadi di tengah dunia yang penuh dengan niat terselubung dan manipulasi, seorang murid Kristus harus tetap memiliki hati yang bening, hati yang tulus. Ini adalah komitmen untuk tetap berbuat baik, bahkan ketika kita tidak dilihat orang, dan tetap mengasihi bahkan ketika kita disakiti. Memadukan kecerdikan dan ketulusan tentu tidak mudah, saudara. Karena jika kita hanya cerdik tanpa tulus, kita akan menjadi orang yang manipulatif dan egois. Jika kita hanya tulus tanpa cerdik, kita akan mudah dimanfaatkan dan gagal membawa perubahan. Dunia membutuhkan orang yang memiliki kepala yang dingin, hikmat, tetapi juga memiliki hati yang hangat, yaitu ketulusan. Jadi keseimbangan ini memungkinkan kita untuk tetap berdiri teguh di tengah tantangan ketika kita menjadi murid Kristus. Saat dunia melihat kita tetap berintegritas di tengah tekanan, itulah saat di mana terang Kristus terpancar melalui kehidupan kita yang adalah muridnya. Kemudian tantangan penolakan berikutnya adalah kalau kita lihat ayat 17 sampai 33, Yesus berbicara tentang pengadilan, cambuk, ada kebencian yang muncul karena namanya. Jadi Tuhan Yesus berpesan di sini tujuannya agar kita tidak terkejut. Kita tidak hancur saat menghadapi penolakan. Tadi kan yang pertama tadi ada godaan dunia untuk berkompromi dengan dunia. Kemudian tantangan selanjutnya adalah menghadapi penolakan. Jadi ketika kita membaca bagian ini, kita nggak kaget. Jadi orang Kristen itu kita juga menghadapi penolakan kok. Penolakan dunia ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bukti bahwa kita memang tidak berasal dari dunia ini. Identitas kita sebagai murid tetap utuh, bukan karena dunia memuji kita, melainkan karena kita tetap serupa dengan Kristus. Penolakan dunia bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bukti bahwa kita memang tidak berasal dari dunia ini. Identitas kita sebagai murid tetap utuh, bukan karena dunia memuji kita, melainkan karena kita tetap serupa dengan Kristus. Bagi kita saat ini mungkin penganiayaan tidak selalu berbentuk fisik, tetapi bisa berupa dikucilkan, dicibir, di media sosial kita banyak sekali menemukan itu, atau mungkin hambatan karir karena kita orang Kristen, orang percaya. Akan tetapi saudara, firman Tuhan sungguh menghibur kita. Firman Tuhan sungguh menguatkan kita. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbicara melalui kita. Kita tidak berjalan sendirian. Kekuatan seorang murid bukan terletak pada keberanian mentalnya, melainkan pada sandarannya kepada Allah. Sandarannya kepada Kristus.
Sang Guru Agung kita. Dan salah satu bagian yang paling menghibur dalam Matius 10 ini adalah janji bahwa seekor burung pipit pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ayat 29. Dan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Ayat 30. Dalam perjalanan hidup yang berat, seringkali kita merasa kecil dan tidak berarti. Namun saudara, menjadi murid Kristus berarti menyadari bahwa nilai diri kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi nggak perlu takut dengan penolakan dunia. Dunia mungkin menolak kita. Dunia mungkin mengucilkan kita. Dunia mungkin merendahkan kita. Tetapi nilai diri kita, harga diri kita itu bukan ditentukan oleh penilaian dan penghargaan yang diberikan oleh dunia. Tetapi nilai diri kita itu terbukti di atas kayu salib. Kita ini berharga. Kita nggak perlu takut ditolak dunia. Karena sebetulnya Tuhan menerima kita kok. Buktinya apa? Buktinya dia mati buat kita. Kita ini berharga, saking berharganya dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita. Yang sebetulnya tidak layak untuk ditebus. Tapi Tuhan tebus. Seberharga itulah kita di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memelihara burung yang kecil dan Tuhan pasti juga memelihara kita. Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Artinya dia memelihara kita, dia mengerti setiap seluk-beluk kehidupan kita. Jadi sebetulnya apalagi yang mau kita takutkan ketika menghadapi dunia. Dan inilah yang menjadi akar kita, inilah yang menjadi bahan bakar kita, agar kita tetap konsisten bersaksi baginya di tengah dunia tanpa rasa takut. Menghadapi tantangan ketika menjadi murid Kristus. Dan hal ini dapat terjadi ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kita baru bisa berani menghadapi dunia, menghadapi tantangan ketika menjadi murid Kristus, ketika kita memusatkan hati kita, pikiran kita kepada Kristus. Menjadikan Kristus pusat kehidupan kita. Ini akan menjadi poin kita ketiga. Kristus menjadi pusat kehidupan seorang murid. Saudara sebagai murid Kristus, sudah seharusnya menjadikan Kristus yang utama. Kristus harus yang utama. Karena dialah guru kita. Murid Kristus artinya mengutamakan dia. Tidak benar kalau murid Kristus tidak mengutamakan Kristus dan mengutamakan hal-hal lain. Apa itu? Hati kita yang kotor, berhala-berhala dalam hati kita. Kita cenderung seperti itu ya. Kita cenderung, saya seperti itu kadang-kadang. Ada berhala hati saya yang saya kasih makan terus. Padahal seharusnya jadi murid Kristus, bukan berhala hati kita yang kita utamakan, tetapi Kristus. Kan kita murid Kristus, bukan murid hati kita. Kita murid Kristus, oleh sebab itu Kristuslah yang harus jadi utama. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, apa hubungannya dengan menjadi pusat kehidupan kita? Saudara, perkataan Tuhan Yesus di sini agak menakutkan ya. Tuhan Yesus datang bukan bawa damai ternyata, tapi membawa pedang. Pedang itu kan identik dengan peperangan, identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi di sini maksudnya adalah ketika kita baca perikop ini, maka saudara akan menemukan bahwa seorang murid Kristus artinya harus mengutamakan Kristus sepenuhnya. Ini bukan bentuk ketidakadilan. Ketika menjadi murid Kristus, hidup kita bukan lagi tentang diri kita. Ketika jadi murid Kristus, hidup kita bukan lagi tentang diri kita. Pergumulan yang terjadi dalam diri manusia berdosa selalu tidak lepas tentang bagaimana manusia dalam naturnya yang berdosa itu selalu mencari sesuatu yang memuaskan dirinya. Memuaskan persepsinya. Persepsi yang keliru tentang menjadi murid Kristus seringkali adalah tentang motivasi. Kita merasa sudah menjadi murid Kristus yang hebat, sudah menjadi murid Kristus yang baik, maka kita harus terlihat baik. Kita harus punya performa yang baik dalam hidup kita. Kita harus excellent, kita harus luar biasa. Betul nggak seperti itu? Betul. Tetapi ketika itu yang menjadi tujuan hidup kita ketika menjadi seorang murid, maka itu menjadi salah. Kita menjadi baik supaya terlihat baik. Kita memiliki performa yang baik supaya kita dinilai hebat. Nggak ada yang salah. Tetapi ketika itu menjadi tujuan utama, maka itu menjadi keliru. Karena saudara, ketika berbicara perbuatan baik, kehidupan saleh, performa kehidupan yang luar biasa, maka pertanyaan selanjutnya adalah, mau sebaik apa? Harus sebaik apa? Harus sesaleh apa? Dan harus se-excellent apa?
Saudara, kalau indikatornya berangkat dari manusia, maka semuanya itu tidak akan pernah cukup. Karena penilaian dunia itu selalu akan membuat kita kecil, selalu akan merendahkan kita, dan lain sebagainya. Jadi kalau indikatornya berangkat dari manusia, maka semuanya itu tidak akan pernah cukup. Oleh sebab itu, saudara, sebagai murid Kristus, maka cita-citanya seharusnya bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi orang benar. Cita-cita kita sebagai murid Kristus bukan jadi orang baik, tetapi jadi orang benar. Tipis memang bedanya. Tapi signifikan dampaknya. Sebab hanya orang benarlah yang bisa terus-menerus diubahkan, sehingga bisa berbuat baik dengan motif yang benar. Bagian akhir dari pengajaran Tuhan Yesus dalam pasal ini sangat radikal. Tentang pedang pemisah dan kewajiban murid, yaitu memikul salib. Mengikuti Yesus berarti menempatkan dia di atas segalanya. Bahkan di atas hubungan keluarga yang paling intim sekalipun. Itu bukan berarti kita membenci keluarga kita atau mengabaikan keluarga kita, tidak. Tetapi ini berarti kasih kita kepada Kristus harus menjadi yang utama. Sehingga tidak ada lagi satupun yang boleh menghalangi ketaatan kita. Memikul salib. Kita diperintahkan sebagai murid Kristus harus memikul salib. Berarti siap mati terhadap perspektif keliru kita. Siap mati terhadap ego kita. Siap mati untuk keinginan pribadi kita dan ambisi kita yang egois. Memikul salib bukan sekedar menanggung penderitaan hidup sehari-hari seperti penyakit atau masalah ekonomi. Tetapi memikul salib adalah sebuah pilihan sadar untuk mati terhadap keinginan daging. Itu berarti bersedia meletakkan ambisi-ambisi pribadi yang berpusat pada diri sendiri. Lalu menggantikannya dengan ketaatan kepada Bapa. Saudara, salib ini adalah instrumen kematian. Tetapi bagi murid Kristus, salib adalah jalan menuju kebangkitan. Perintah untuk memikul salib seringkali terasa menakutkan ya. Waduh, jadi murid Kristus susah. Enak sih, kehormatan sih. Tetapi jadi murid Kristus itu susah. Susahnya kenapa? Harus memikul salib. Memikul salib itu nggak gampang. Betul saudara, memikul salib itu nggak mudah. Seringkali terasa menakutkan, seringkali berat sekali. Jika kita mengandalkan tekad manusiawi. Namun saudara, ketika kita memandang kepada salib Kristus, kepada Injil Kristus, perspektif kita berubah total. Di dalam Injil Kristus, kita melihat bahwa dia tidak hanya memberi perintah dari jauh, tetapi ia melakukannya terlebih dulu. Dia memikul salib yang jauh lebih berat. Salib yang memikul dosa seluruh umat manusia. Sebelum ia meminta kita melepaskan kenyamanan, ia telah lebih dahulu melepaskan kemuliaan surganya. Di atas kayu salib dia mati untuk kita, murid-muridnya yang dikasihinya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberi perintah untuk kita sebagai murid-muridnya untuk memikul salib, itu bukan perintah kosong, itu bukan perintah semena-mena, itu bukan perintah yang otoriter, tidak. Tetapi dia lakukan itu terlebih dahulu. Dia memikul salib terlebih dahulu. Dia memikul seluruh dosa-dosa kita. Sehingga kita ketika diperintahkan untuk memikul salib, kita dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan yang memikul salib yang berat itu. Tapi saudara, Tuhan janjikan bahwa kuk yang ringan. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Yesus. Saudara, kesadaran bahwa kita dikasihi sedemikian rupa oleh Sang Guru, membuat salib yang kita pikul hari ini terasa ringan. Kita tidak sedang memikulnya untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena kita sangat bersyukur telah diselamatkan. Kita tidak sedang memikul salib untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena kita sangat bersyukur, berterima kasih karena sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita siap untuk memikul salib. Karena kita memikul salib bersama Kristus, yang adalah Tuhan kita, yang adalah Guru kita. Kita tidak sedang memikulnya untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa menjadi murid Kristus merupakan sebuah kehormatan, adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, walaupun harga menjadi seorang murid Kristus itu harus dihadapi dengan tantangan yang tidak mudah. Tetapi mari kita tetap menghayati anugerah itu menjadi murid Kristus yang terus mengutamakan dia, mengasihi dia,
serta memusatkan hati kita dan kehidupan kita kepada Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita melalui salibnya yang menyelamatkan kita, yang begitu agung. Jadi saya mau menutup khotbah saya dengan ucapan selamat. Selamat menjadi murid Kristus yang senantiasa berkenan kepadanya. Allah Tritunggal memberkati kita semua, mari kita berdoa.